Kompasiv Media, reach the world. Shalom dan salam sahabat Tuhan yang terindah. Saya ingin ucapkan buat Anda semua, saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Semoganya saudara dan saudari dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap kuat, karena dunia ini tidak menjanjikan kebahagiaan sejati buat kita semua. Yang berduka, yang baru kehilangan, yang baru merasakan kesakitan, kedukaan ini, Tuhanlah sumber penghiburan. Semua kita terus diperkuat sementara kita dalam perjalanan menuju ke kerajaan sorga. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama dengan siaran Pemasih Media untuk sahabat yang ke-7. Sudah pastinya di triwulan yang pertama bagi tahun 2023. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat buat Anda semua. Terima kasih sekali lagi karena Anda sudi bersama dengan siaran ini. Mohon subscribe, like dan share, dan juga komen untuk perkongsian pada Sabat ini buat teman-teman agar yang menjadi berkat buat orang lain juga. Pada saat ini kami berharap agar kita semua dalam keadaan selesa mengikuti perbaktian secara fisikal di gereja dan juga kebaktian secara maya juga. Pada saat ini seperti kebiasaannya kita akan menikmati lagu-lagu pujian terlebih dahulu, dan pada saat ini kita akan menikmati lagu pujian yang akan disampaikan oleh guru-guru SRA Sekolah Rendah Advent Goshen. Mari kita menikmati lagu yang pertama ini. Dipersilakan. Santara kesumaru, ai sono kesusahan, ai sopi buongo, ai soro moturu, kau satan nongoto, otimu hiloshonya. Sana, otot
Amin dan puji Tuhan. Lagu yang harmoni, paduan suara daripada 3 orang pemuda, guru-guru di sekolah rendah Edwin Goshen, Kota Marudu. Puji Tuhan dengan lagu tadi. Dan saat ini kita akan menikmati lagu yang kedua yang akan disampaikan oleh Mel Chorus daripada Gereja SD Puhus dan juga gabungan dengan cabang Sekolah Sabat Kibaya Bayu. Mari kita menikmati lagu ini. Amin dan puji Tuhan. Lagu yang sudah kita nikmati tadi. Dan pada saat ini, lagu yang ketiga akan menyusul. Kali ini disampaikan oleh choir yang disampaikan, lagu choir yang disampaikan oleh Pelayanan Wanita Wilayah 7. Dan rekaman video ini berada dalam simpanan saya dan sahabat ini. Kita nikmati sekali lagi lagu daripada choir Pelayanan Wanita semasa mereka mengadakan lawatan di daerah
Lahadatu pada tahun lalu. Kita nikmati lagu ini. Amin dan puji Tuhan dengan 3 buah lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Lagu yang sudah dibawakan oleh guru-guru daripada SRA Goshen, Kota Marudu, Melkoros, Gereja SD Puhus, Daerah Gaya Ratau, dan juga Cabang Kibayo-Bayo, dan sebuah lagu yang telah kita saksikan sebentar tadi daripada Pelayanan Wanita Wilayah 7. Pada saat ini akan ada satu lagi lagu yang akan kita nikmati, dan lagu ini juga akan disampaikan oleh Melkoros Gereja SD Puhus dengan gabungan Cabang Sekolah Sahabat Kibayo-Bayo. Kita saksikan. Sometimes the shadows gather and mists obscure the way. Sometimes the clouds grow heavy and darken all the day. How precious to remember our Father's loving care, that He still loves His children and He answers prayer. Keep on believing, God will answer prayer. Keep on believing,
menyurami hidup, dan awan gelap bertambah di dalam hidupku. Tapi amat berharga, ingat kasih Bapa, pelihara anaknya dan jawab doa. Setia beriman, ya jawab doa. Setia beriman, jangan gusar, walaupun berat beban, tanggung jawab banyak. Ingat ya cinta selalu dan jawab doa. Kadang tugas yang baik temui kegagalan, dan tentangan pun ada menghalangi jalan. Tapi amatlah manis, Tuhan selalu ada, karena kasih-Nya selalu dan jawab doa. Setia beriman, ya jawab doa. Setia beriman, jangan gusar, walaupun berat beban, tanggung jawab banyak. Ingat ya cinta selalu dan jawab doa. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, saat ini saya ingin mengajak saudara seiman dalam Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, selamat hari Sabat kami ucapkan kepadamu ya Bapa. Saat ini kami gembira dan begitu bersyukur karena sudah menginjak di Sabat Tuhan yang kudus ini. Biarlah segala yang kami dengar, kami gunakan lidah, telinga kami, seluruh anggota badan kami untuk memuji Tuhan pada Sabat ini ya Tuhan. Biarlah kami bercakap yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagi teman-teman kami yang mengikuti siaran Pemasi Media ini, biarlah kami sama-sama mendapat berkat kekuatan dari surga. Kami diperkuatkan dengan segala apa yang dikongsikan di dalam siaran rohani ini. Ampunilah dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kita akan mengikuti kesinambungan cerita mision pada Sabat yang ke-6 di Sabat yang ke-7 ini. Kelas yang mengubah hidup. Demikian tajuk berita mision pada Sabat lalu di bahagian pertama, dan Sabat ini kita akan menikmati ceritanya di bahagian yang kedua, kisah Henry. Pada saat ini saya mempersilakan seorang remaja untuk melayani kita untuk bacaan berita misi Sabat ke-7 yang akan disampaikan oleh Cik Resti Orlanda Paulus. Saya mempersilakan Resti, dipersilakan. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Kelas yang mengubah hidup bahagian 2. Kisah Henry dari Tanzania. Pada Sabat lalu, Henry mendapati dirinya tertarik dengan iman Seventh-day Adventist selepas mendaftar di University Adventist Arusha di Tanzania. Dia menikmati acara kebaktian makanan vegetarian dan aktiviti Sabat, tetapi dia tetap menjadi ahli denominasi keluarganya yang taat. Semasa tahun kedua pengajiannya, Henry bertemu dengan seorang wanita Adventist muda bernama Doreen dari Kenya di University Arusha. Dia adalah antara ramai pelajar antarabangsa university itu, termasuk mereka yang berasal dari Rwanda, Uganda, Botswana, Republik Demokratik Kongo, dan tempat-tempat lain.
Henry yang berasal dari Tanzania berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai budaya Afrika. Dia amat berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Doreen. Henry dan Doreen menjadi kawan rapat. Mereka sering berjalan bersama-sama kemana-mana. Mereka saling membantu dalam pelajaran dan mereka berdoa bersama. Kadang-kadang mereka terlibat dalam perdebatan sengit tentang perbezaan budaya antara dua negara mereka, yaitu Tanzania dan Kenya. Pada mulanya, Henry dan Doreen tidak bercakap tentang perbezaan agama mereka. Doreen menyangka bahwa Henry adalah seorang Adventist. Anggapannya boleh difahami karena Henry aktif menyertai aktiviti keagamaan di kampus. Dia membantu mengetuai acara kebaktian dan dia menyanyi dalam choir pelajar. Apabila dia mengetahui bahwa Henry bukan seorang Adventist, dia dan Henry mula membincangkan tentang tahan setiap peluang yang mereka dapat. Kemudian, Henry telah dijemput untuk menghadiri retreat rohani untuk pelajar universiti di Rwanda. Retreat itu dianjurkan oleh Gereja Adventist Divisi Afrika Tengah bahagian timur, yang wilayahnya meliputi Tanzania, Rwanda, Kenya, dan 8 negara-negara lain. Itu adalah lawatan pertama Henry ke Rwanda. Dia hanya mengenali negara ini karena slogannya, "Tanah 1000 bukit dan 1.000.000 senyuman." Kini, dia dapat melihatnya dengan matanya sendiri. Kembali ke Tanzania selepas perjalanan itu, dia diminta bercakap tentang Rwanda pada program khas untuk pemimpin gereja. Dia terkejut bahwa dia, seorang bukan Adventist, diminta untuk bercakap. Diilhamkan oleh perjalanan itu, Henry bersedia untuk pergi ke retreat rohani pelajar universiti seterusnya yang diadakan di Kenya pada tahun berikutnya. Itu adalah lawatan pertamanya ke Kenya. Dia menyanyi bersama choir universitinya di retreat itu. Musik mereka mendapat pujian yang tinggi daripada pelajar lain. Dia mendapati makanan di sana lazat. Jadwalnya teratur dan tempat penginapannya selesa. Pengalaman itu meningkatkan penghargaannya terhadap iman Adventist. Retreat di Kenya adalah lebih istimewa karena dia dapat hadir bersama Doreen. Henry lulus dari Universiti Arusha dengan cemerlang. Dia adalah antara pelajar terbaik dalam kelasnya. Selepas tamat pengajian, Henry terus beribadah pada hari Sabat. Dia terus berhubung dengan Doreen. 5 tahun selepas tamat pengajian, dia memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Yesus dalam pembaptisan. Selepas itu, dia melamar Doreen dan kedua-duanya telah berkawin. Hari ini, Henry dan Doreen mempunyai 3 orang anak. Henry bekerja untuk kerajaan Tanzania sebagai pejabat awam dan dia berkhidmat kepada Tuhan sebagai bendahari gereja Adventist tempatan. Beliau menyatakan kegembiraan karena sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu mengembangkan kemudahan di Universiti Arusha dengan pembinaan Dewan Serbaguna yang amat diperlukan. Bangunan serbaguna itu akan membantu menarik dan menempatkan lebih ramai pelajar ke universiti itu. Katanya, saya berharap ramai pelajar melalui masa mereka di universiti akan menerima kebenaran dan menerima Yesus Kristus seperti saya. Persembahan Sabat ke-13 Anda akan memberi impak yang besar kepada Universiti Arusha. Terima kasih karena merancang memberi persembahan Sabat ke-13 dengan murah hati. Ini saja
berita mission untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Amin. Dengan berita mission yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Terima kasih Resti Orlanda. Dan kita sudah diberkati dengan berita misi tadi, kisah hidup Henry yang telah memberikan kita semangat motivasi rohani. Kelas yang mengubah hidup. Semoga University Arusha di Tanzania akan terus menjadi berkat bagi orang lain di tempat itu untuk mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih kepada Henry atas pengalaman hidup beliau yang sudah dikongsikan buat kita semua. Pada saat ini, saya akan mempersilakan lagu pujian sebelum kita mendengar pelajaran khotbah untuk Sabat yang ke-7. Dan sekali lagi, untuk lagu yang ketiga disampaikan oleh Mel Chorus daripada Gereja SDA Puhus, gabungan cabang Sekolah Sabat Kibayo-Bayo. Mari kita nikmati lagu pujian ini terlebih dahulu. Dipersilakan. Amin dan puji Tuhan. Terima kasih dengan lagu pujian sebelum khotbah yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Amin. Pada saat ini mari kita berdoa, dan sekali lagi saya ingin ajak saudara dan saudari di mana juga berada, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami mau lebih menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk mengisi hati rohani kami dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk melayani siaran rohani Pemasi Media untuk Sabat ini. Setiap apa yang kami dengar itu nanti Tuhan akan menjadi kekuatan kepada kami supaya kami dapat melangkah dan terus melangkah, berjalan dan terus berjalan, akhirnya untuk tiba di destinasi kami. Saat Maranatha kami akan menang untuk kerajaan sorga. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan di Sabat yang ke-7. Namun saya ingin memperkenalkan siapakah pembicara kita pada Sabat ini. Beliau merupakan seorang belia yang baru saja menamatkan persekolahannya di tingkatan 5. Katanya, beliau bercita-cita ingin menjadi seorang pendeta, seorang pastor. Kita aminkan. Semoga beliau dapat mencapai impian dalam hidupnya, terlebih untuk bekerja di ladang Tuhan sebagai pendeta. Kita aminkan. Dan pembicara yang saya maksudkan adalah Rab Ben Kutai. Dan beliau masih muda lagi, masih lagi belia remaja, baru saja menamatkan
tingkatan 5, dan sekarang ini beliau telah melayani saluran Pemasi Media untuk khotbah pada Sabat ini. Apakah yang akan disampaikan oleh anak muda ini buat kita semua? Pastinya ada message rohani untuk Anda dan untuk saya yang akan disampaikan oleh saudara adik Rabben Kutai. Tanpa membuang masa, mari kita mendengar firman Tuhan yang indah melalui hamba ini, Rabben. Saya mempersilakan. Shalom, selamat hari Sabat kepada kita semua. Kepada penonton channel Pemasi Media, terima kasih karena setia untuk turut mengikuti kebaktian secara maya ini. Semoga Anda semua sentiasa disertai oleh Tuhan, dan semoga apa yang dipaparkan dalam channel pada Sabat ini, semoga itu menjadi satu berkat untuk kita semua. Pada Sabat ini saya bersyukur karena saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan yang bertajuk mengikuti Yesus. Sebelum saya meneruskan pelajaran ini, saya ingin membawa kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di kerajaan surga, pada saat ini kami ingin belajar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, curahkan Roh Kudus ke atas kami supaya apa yang dipelajari ini menjadi berkat dan pedoman hati kami sepanjang hidup kami Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik, saudari sekalian, kita sebagai umat Kristen yang sudah pelajari Alkitab, kita tahu bahwa apabila seseorang mengatakan atau mengaku bahwa mereka adalah seorang Kristen, persatuan antara Kristus dan orang yang percaya itu diikutsertakan. Ini kita boleh rujuk dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, di mana ia dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa hidup di dalam Kristus mencakup kehidupan Kristen sehari-hari. Maksudnya kita sebagai manusia yang sudah mengaku sebagai seorang Kristen perlu mengikuti gaya hidup Yesus semasa Yesus berada di dunia. Contohnya, suka berdoa, tidak ego, dan sabar. Itu merupakan beberapa sifat Yesus yang kita perlu contohi. Nah, semasa berada di dunia, bagaimanakah Kristus membawa dirinya supaya imannya tetap teguh dan tidak lari daripada landasan yang benar? Kita boleh baca dalam Yohanes 15 ayat 10, di mana Tuhan mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku. Seperti aku, yaitu Tuhan, tinggal dalam perintah, menuruti perintah Allah Bapa, ya, dan tinggal di dalam kasih Allah Bapa. Nah, inilah yang Yesus lakukan ketika ia berada di dunia. Dan ini juga adalah nasihat kepada kita sebagai umat Kristen, di mana kita disuruh untuk setia kepada Tuhan dan tinggal di dalamnya, supaya tidak senang untuk dipengaruhi dengan perkara duniawi. Nah, jika kita baca kembali kepada Alkitab, fase ketika Yesus mengumpul murid-muridnya yang pertama, apakah Yesus anjurkan kepada murid-muridnya untuk mereka lakukan? Kita baca dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada nelayan-nelayan sebelum menjadi murid Yesus, yaitu Petrus dan Andreas. Yesus mengatakan, marilah ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Maksud penjala manusia di sini ialah mereka yang ditugaskan untuk menarik jiwa-jiwa yang sesat daripada Tuhan, yang belum kenal akan Tuhan.
Inilah tugas sebagai penjala manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 43 juga terjadi satu situasi yang sama, di mana Yesus kembali ke Galilea dan berjumpa dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Ikutlah aku," dan Filipus pun mengikuti Yesus. Nah, kemudian setelah fase mengumpul murid-murid Yesus selesai, apakah yang dituntut oleh Yesus kepada murid-muridnya? Kita baca dalam Yohanes 12 ayat 26. Yesus mengatakan, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada." Kolose 2 ayat 6 juga membawa maksud yang sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ayat ini bukan saja untuk murid-murid Yesus, ini juga tertuju kepada kita, hamba-hamba Yesus, hamba-hamba Tuhan pada zaman ini, di mana ini bermaksud bahwa apabila kita sudah mengenal Tuhan dan tinggal di dalamnya, kita sepatutnya mengikuti segala perintah Tuhan, segala suruhannya, tanpa banyak bertanya, tanpa banyak basa-basi. Nah, untuk menjalankan kehidupan seperti ini, yaitu dengan menuruti perintah Tuhan, mengikuti suruhan Tuhan, apakah teladan yang boleh kita ikuti? Apakah contoh yang boleh kita menjadi panduan kita sepanjang hidup kita dalam dunia ini? 1 Petrus 2 ayat 21, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya," yaitu jejak Tuhan. Nah, ayat ini jelas mengatakan bahwa Kristuslah satu-satunya contoh yang kita ada, teladan yang kita ada, garis panduan yang sepatutnya kita ikuti sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Nah, saudari yang kekasih, apakah tanggungan bagi orang yang mengikut Yesus? Apakah tanggungan bagi kita umat Kristen yang setia kepada Kristus, yang sentiasa ikut kepada Yesus, ikut jejak Yesus? Kita baca dalam Matius 16 ayat 24 hingga 26, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, yaitu karena Tuhan, ia akan memperolehnya." Ayat 26, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Saudara sekalian, ada satu cerita dalam buku Markus pasal 10 ayat 17 hingga 21, di mana yang menceritakan tentang orang kaya yang berjumpa dengan Yesus. Nah, di mana orang kaya ini, dia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Kemudian Yesus pun menjawab dengan mengatakan beberapa hukum daripada 10 hukum, yaitu jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, jangan mencuri, dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, orang kaya ini menjawab kepada Yesus, "Guru, itu sudah kuturuti sejak masa mudaku." Kemudian Yesus pun berpaling kepada orang kaya ini dan mengatakan, "Ada satu kekuranganmu. Pergilah, juallah hartamu, dan berikanlah semuanya itu kepada orang miskin. Maka dengan itu engkau akan peroleh harta di surga. Setelah engkau perbuat itu, kembalilah kepadaku dan ikutilah aku." Nah, apakah respon, apakah reaksi daripada orang kaya ini? Orang kaya ini
ternyata keputusannya sangat menyedihkan karena hatinya masih terikat dengan perkara duniawi, dengan harta benda duniawi, di mana dia merasa kecewa dengan jawaban yang diberikan oleh Yesus. Lalu dia pergi daripada tempat itu dengan perasaan yang sedih. Adakah itu reaksi yang betul untuk domba-domba Tuhan? Sudah tentu tidak. Reaksi domba-domba Tuhan apabila mendengar suaranya, mereka menuruti suara Tuhan itu, menuruti perintahnya dan suruhannya. Dalam Yohanes 10 ayat 27, Yesus mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Nah, saudara yang kekasih, kita apabila kita ingin mengikuti Yesus, pasti ada yang dituntut pengorbanan kita. Tidak ada yang di pertengahan. Tiada yang 50 untuk Tuhan, tiada 50% untuk dunia. Tiada yang suam-suam kuku. Kita semestinya perlu untuk memberikan 100% hati kita dan diri kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Apa yang kita khawatir terhadap perkataan Yesus ini? Sudah dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sebab kenapa ini dikatakan dalam Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini tidak bermaksud kita tidak boleh mempunyai apa-apa harta benda. Kita boleh mempunyai harta benda, tetapi maksud yang tersirat di sini, kita tidak boleh terikat dengan perkara duniawi, karena itu akan melalaikan kita untuk fokus kepada Tuhan. Dalam Amos 5 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Nah, saudara yang kekasih, jika kita ingin memperoleh kehidupan yang kekal, kita mesti setia kepada Tuhan, mengucap syukur, sentiasa berdoa, dan yang paling penting sekali yaitu tinggal di dalam Tuhan. Supaya kita tidak lari daripada landasan yang benar ini, sehinggalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Semoga pelajaran yang saya sampaikan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin dan amin. Terima kasih kepada khotbah yang sudah disampaikan oleh Rab Ben Kutai sebentar tadi. Sudah memperkuatkan kita dan sudah memberikan kita berkat rohani untuk sabat ini. Semoga apa yang sudah diberikan, disampaikan oleh Rab Ben akan terus menjadi kekuatan kita. Kita akan mau ikut Yesus. Kita akan menjadi penjala manusia yang setia. Karena Yesus itu adalah sahabat kita yang terindah. Sekali lagi, Pemasih Media mengucapkan terima kasih buat anak muda ini yang berani untuk berada di dalam pelayanan ini, berkongsi firman Tuhan pada sabat ini. Semoga seperti cakapkan tadi, semoga beliau mencapai cita-citanya, impiannya untuk menjadi pendeta suatu hari nanti. Amin sekali lagi. Pada saat ini kita akan mendengar sebuah lagu yang akan disampaikan oleh Elder Jupilin Gilau. Lagu yang sesuai sekali dengan tema pelajaran pada sabat ini, Yesus sahabat terindah. Elder Jupilin, saya mempersilakan. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa.
Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun hilang. Kalau kita tak bertekun dalam doa yang betul. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah, beban pun berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu undur haraplah pada Tuhan, Ia perisai dan penghibur yang memberikan lindungan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena sudah membimbing kami sepanjang kebaktian secara maya ini. Terima kasih atas firman-Mu sebentar tadi. Kiranya firman-Mu itu menjadi berkat untuk saya dan penonton channel ini ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu sehingga kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sampai kita jumpa lagi di Sabat yang hitung jari 4 kiri 4 kanan di Sabat yang ke-8. Semoga kita punya peluang yang indah untuk sekali lagi berada di ruangan ini di Pamasi Media di Sabat yang ke-8, Sabat depan. Bagi pihak penerbitan Pamasi Media, kami ingin mengucapkan berbanyak terima kasih buat semua yang sudah melayani siaran rohani ini, Pamasi Media untuk Sabat ini. Terima kasih kepada Melkoros daripada Gereja SD Puhus Cabang Kibayo-Bayo, dan juga terima kasih buat pelayanan wanita wilayah 7. Terima kasih juga buat guru-guru sekolah rendah Advent Goshen Kota Marudu. Terima kasih kepada Elder Jupilin juga, dan terima kasih kepada anak muda ini, Rap Ben Kutai. Terima kasih dengan pelayanan Anda untuk Sabat ini. Dan saya mengalukan bagi pihak penerbitan Pamasi Media, jika Anda ingin membantu siaran ini, kami begitu berbesar hati. Bakat tak pepatah, kecil tapak tangan, nyiru kami tadakan. Satu Sabah, satu mission Sabah kami tadakan. Jika Anda ingin membantu siaran kami, bolehlah komen di ruangan komen supaya kami akan boleh berhubung. Jika Anda ingin menyampaikan firman Tuhan berkhotbah, jika Anda ingin menyampaikan lagu-lagu yang Anda sudah rakam di siaran ini, kami siap sedia menjadi medium ruangan untuk Anda melayani secara maya.
Terima kasih buat Anda semua. Semua kita baik-baik saja dan terus semangat, terus kuat di dalam kehidupan kita, dihiburkan, tetap berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Sementara kita sedang dalam perjalanan menuju ke kerajaan sorga. Sampai kita jumpa lagi, sahabat depan. Famasi Media menjangkau dunia. Bye-bye.